Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Husnul Huluki, SEMAK. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Investasi di Pasar Modal, Pengenalan Instrumen Investasi dan Konsep Dasar Saham. Materi ini kami susun berdasarkan kegiatan sekolah pasar modal yang telah kami ikuti. Dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa hal, mulai dari pengertian investasi, pentingnya investasi, pengertian pasar modal, instrumen investasi, konsep dasar saham, hingga manfaat investasi dan pasar modal. Kami berharap melalui presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai investasi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini. Pada bagian pendahuluan ini, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pentingnya investasi. Yang pertama yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar pendapatan yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga dipersiapkan untuk masa mendatang. Yang kedua, yaitu pentingnya investasi. Investasi dapat membantu seseorang meningkatkan nilai aset yang dimiliki serta mempersiapkan berbagai kebutuhan jangka panjang seperti biaya pendidikan, modal usaha, ataupun kebutuhan lainnya. Yang selanjutnya yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan pemahaman seseorang mengenai cara mengelola keuangan secara tepat. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai investasi, seseorang diharapkan dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak. Lalu kemudian, apa sih itu investasi? Investasi merupakan kegiatan menempatkan sejumlah dana atau aset yang dimiliki pada suatu instrumen tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dilakukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan nilai aset agar dapat memberikan manfaat ekonomi di kemudian hari. Dalam kehidupan sehari-hari, investasi tidak hanya berkaitan dengan saham atau pasar modal saja. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti emas, properti, deposito, maupun instrumen investasi lainnya. Pada dasarnya, seluruh investasi memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu memperoleh keuntungan sekaligus mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mungkin memiliki tujuan untuk menyiapkan modal usaha, biaya pendidikan tambahan, atau kebutuhan lainnya di masa yang akan datang. Jika dana yang dimiliki hanya disimpan tanpa pengelolaan yang baik, maka nilainya cenderung tetap. Namun, jika dikelola melalui investasi, terdapat peluang bagi dana tersebut untuk berkembang. Dalam investasi, terdapat dua unsur penting, yaitu return dan risiko. Return merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi, sedangkan risiko merupakan kemungkinan terjadinya kerugian atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Kedua unsur tersebut saling berkaitan karena umumnya semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, semakin tinggi pula risiko yang mungkin dihadapi oleh investor. Investasi sering dianggap sama dengan menabung. Padahal sebenarnya keduanya ini memiliki tujuan yang berbeda. Menabung lebih berfokus pada kegiatan menyimpan dana dengan risiko yang relatif rendah. Biasanya, tabungan digunakan untuk kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan mendadak. Sedangkan investasi memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai aset sehingga dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi umumnya digunakan untuk tujuan jangka panjang. Sebagai contoh, jika seseorang menabung dengan uang 1 juta rupiah, maka nilainya akan tetap mendekati jumlah tersebut. Namun, jika dana tersebut diinvestasikan dengan baik, maka terdapat kemungkinan nilai uang tersebut akan dapat bertambah. Ada beberapa alasan mengapa investasi penting dilakukan. Yang pertama yaitu konsep time value of money atau nilai waktu uang. Konsep ini menjelaskan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan jumlah uang yang sama di masa yang akan datang. Karena uang yang memiliki kesempatan untuk berkembang.
Selain itu, terdapat faktor inflasi. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Sebagai contoh, harga suatu barang saat ini mungkin masih terjangkau, namun beberapa tahun mendatang harga barang tersebut mungkin meningkat. Oleh karena itu, investasi dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan nilai uang yang dimiliki saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pasar modal. Pasar modal merupakan tempat berlangsungnya transaksi berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, suku, dan reksadana. Secara sederhana, pasar modal dapat diartikan sebagai tempat yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Bagi perusahaan, pasar modal dapat menjadi sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha. Sedangkan bagi investor, pasar modal menjadi sarana untuk mengembangkan dana yang dimiliki. Pasar modal juga memiliki peran dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Semakin berkembang pasar modal, maka semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh pendanaan dan memperluas usahanya. Selain itu, perkembangan pasar modal ini juga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mulai berinvestasi dan mengelola keuangannya dengan lebih baik. Saya akan menjelaskan pengertian fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian, yaitu fungsi pertama, pasar modal adalah sebagai sarana pendanaan. Jadi, perusahaan dapat memperoleh modal dari masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kegiatan operasional lainnya. Fungsi kedua yaitu sebagai sarana investasi. Melalui pasar modal, masyarakat dapat menanamkan dana pada berbagai instrumen investasi sesuai tujuan dan tingkat risiko yang dimiliki. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan investasi. Pasar modal juga berperan dalam mendorong pertumbuhan investasi. Adanya berbagai pilihan investasi membuat masyarakat lebih tertarik untuk mulai berinvestasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan. Perkembangan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian. Aktivitas investasi yang meningkatkan dapat membuka peluang kerja dan membantu meningkatkan pendapatan. Slide selanjutnya saya akan membahas tentang instrumen investasi pasar modal. Dalam pasar modal terdapat beberapa instrumen investasi yang dapat dipilih oleh investor. Setiap instrumen memiliki karakteristik keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Pada slide berikutnya akan dijelaskan beberapa instrumen yang umum digunakan. Yang pertama, saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Ketika seseorang memiliki saham, berarti ia memiliki sebagian kepemilikan perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh bisa berasal dari kenaikan harga saham maupun dividen yang dibagikan perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi merupakan utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor yang membeli obligasi akan memperoleh imbal hasil berupa bunga atau kupon dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, suku. Suku merupakan instrumen investasi yang menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Instrumen ini menjadi salah satu pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dan yang terakhir yaitu reksadana. Reksadana merupakan wadah penghimpunan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer profesional. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan ke berbagai instrumen sehingga investor tidak perlu mengelola investasinya secara langsung. Konsep dasar saham. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling dikenal dalam pasar modal. Melalui saham, investor memiliki kesempatan untuk memiliki bagian dari suatu perusahaan dan memperoleh keuntungan dari perkembangan tersebut.
Yang pertama, bukti kepemilikan. Saham menunjukkan bahwa investor memiliki sebagian kepemilikan dalam suatu perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Yang kedua, potensi keuntungan tinggi. Saham dapat memberikan keuntungan melalui kenaikan harga saham maupun pembagian dividen kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, memiliki risiko. Di samping memberikan peluang keuntungan, saham juga memiliki risiko karena harga saham dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Jadi, itulah pembahasan mengenai fungsi pasar modal, instrumen investasi, dan konsep dasar saham. Selanjutnya, saya persilahkan teman saya untuk melanjutkan pembahasan materi tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa keuntungan dari investasi yang akan diperoleh oleh investor. Pertama, ada capital gain. Capital gain itu yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual beli saham. Contohnya, seseorang membeli saham dengan harga Rp5.000 per lembar, kemudian menjualnya dengan harga Rp6.000 per lembar. Maka selisih harga tersebut menjadi keuntungan investor. Yang kedua yaitu dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Selain memperoleh keuntungan secara finansial, pemegang saham juga memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, di balik itu, meskipun memiliki potensi keuntungan yang tinggi, investasi saham juga memiliki resiko yang perlu diperhatikan. Risiko pertama yaitu capital loss, yaitu kerugian yang terjadi ketika harga jual saham lebih rendah dibandingkan harga beli. Risiko berikutnya ada fluktuasi harga saham yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kinerja perusahaan, maupun situasi pasar. Terakhir yaitu risiko likuiditas, yaitu kondisi ketika saham sulit dijual kembali. Risiko dalam investasi sebenarnya merupakan hal yang normal dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Nah, dalam pasar modal terdapat beberapa lembaga yang berperan memberikan perlindungan kepada investor yang meminimkan risiko tersebut. Yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, otoritas ini bertugas mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan. Yang kedua ada BEI atau Bursa Efek Indonesia yang bertugas sebagai menyelenggarakan kegiatan perdagangan efek. Kemudian terdapat KSEI dan KPEI yang memiliki peran dalam penyimpanan serta penjaminan transaksi efek. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut bertujuan agar kegiatan pasar modal berjalan dengan aman dan teratur. Perlindungan terhadap investor sangat penting agar masyarakat merasa aman dalam melakukan kegiatan investasi. Dengan adanya pengawasan dari lembaga terkait, investor diharapkan lebih percaya terhadap sistem pasar modal. Nah, selain memahami penjelasan sebelumnya terkait pentingnya investasi, kita juga harus lebih hati-hati dengan maraknya investasi bodong yang banyak merugikan masyarakat. Investasi bodong biasanya menawarkan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat dan seringkali menjanjikan keuntungan tanpa resiko. Padahal nih ya, pada kenyataannya setiap investasi itu pasti memiliki resiko. Ciri lainnya adalah perusahaan tersebut tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang sistem pengelolaan dananya itu nggak transparan dan nggak jelas. Oleh karena itu, kita tidak boleh mudah tergiur dengan tawaran yang terlihat terlalu menguntungkan. Sebelum berinvestasi, kita mestinya harus memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki izin resmi dan memahami terlebih dahulu bagaimana cara kerja investasinya. Dengan sikap yang lebih teliti dan berhati-hati, kita dapat terhindar dari penipuan investasi dan mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan kegiatan penanaman dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Pasar modal menjadi salah satu sarana investasi yang menyediakan berbagai instrumen seperti saham, obligasi, suku, dan reksadana yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan profil risiko masing-masing dari investor.
saham merupakan salah satu instrumen yang cukup diminati karena memiliki potensi keuangan yang besar. Namun di balik peluang tersebut, terdapat juga resiko yang perlu dipahami dan dikelola dengan baik. Selain memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, investasi juga dapat membantu seseorang dalam mengatur dan merencanakan keuangan secara lebih baik. Dengan memiliki pemahaman yang cukup mengenai investasi dan pasar modal, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih cerdas dan bijaksana demi mencapai tujuan keuangan di masa depan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai investasi dan pasar modal. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya investasi serta pengenalan pasar modal dengan lebih baik. Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.